Cerita diawali di mana sebuah cerita fiksi di sini antara surga dan bumi selalu baik dan bijak dalam segala hal. Tidak setuju omong kosong macam apa? Aku tidak percaya itu. Heavenly Daw sebelumnya adalah seorang penjahat yang dipenuhi pembantaian dan kematian. Lihat saja, aku akan meningkatkan yin dan yang, membangun kembali perputaran reinkarnasi dan membuat dunia yang sempurna untuk kultivasi. Suatu di antara seluruh pemberontakan akan intinya lihat saja dan pelajari, kata sang narator di sini. Di mana dunia ini bahkan sejak dunia terlahir, awal kekacauan, Dao yang agung juga telah ada. Dia mengurus hukum surga dan bumi di segala aspek. Di bawah Heavenly Dao, dunia mengalami dua perluangan agung. Saat perluangan agung pertama adalah sejarah ribuan orang sangat berjuang keras dan berlatih kultivasi hanya untuk mencapai alam di luar Heavenly Dao alias alam fana. Untuk mencapai alam keabadian, manusia harus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Makhluk hidup itu sangat serakah dan merasa tidak hanya dengan egois mencuri akar spiritual dari surga dan bumi. Mereka bahkan dengan sombongnya mencoba untuk mengambil sumber daya Heavenly Dao. Heavenly Dao terbangun karena keserakahan dunia dan sangat kecewa dengan seluruh makhluk hidup. Dan dengan begitu saja surga menghancurkan segalanya. Sang Dao Agung pun memusnahkannya. Saat perputaran agung kedua, surga dan bumi bersatu. Namun manusia dan bumi tidak selaras. Ketika dunia dan surga manusia dan bumi terbagi menjadi beberapa bagian dan tak lagi menjadi satu hal yang sama. Bagian barat dikuasai oleh para dewa. Di bagian timur dikuasai oleh para immortal. Di bagian alam bumi, tempat ini menjadi tanah terlantar. Tumpukan tulang di sana menumpuk sampai setinggi gunung, dan jiwa-jiwa yang tersesat berubah menjadi hantu. Alam manusia berada di antara surga yang kuat dan alami bumi di mana mereka yang lemah jatuh ke putaran reinkarnasi yang kuat mendominasi dunia. Tapi kekuatan pusat dari perputaran agung pertama tidak sempurna dan terhapuskan. Ada dari mereka yang mereinkarnasi menjadi manusia dan bersembunyi sampai hari ini. Ada juga yang mati dan hidup kembali dan bersembunyi sampai hari ini juga ada. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan itu adalah untuk memulai jalan takdir dan untuk menantang Heavenly Dao Agung. Heavenly Dao yang terbangun sangatlah marah dan membawa guntur yang agung turun ke bumi. Sekali lagi dunia hancur untuk yang kedua kalinya karena dihancurkan oleh si Dao Agung. Dan sekarang dunia memasuki putaran agung yang ketiga. Dan puluhan ribu tahun telah berlalu. Oke, berhenti bicara. Kalau begitu stop. Rupanya ini adalah cerita dari sang sister. Singkatnya, Heavenly Dao generasi sebelumnya meninggal dunia dan lari. Lalu aku adalah Heavenly Dao Agung yang terbaru. Begitu kan sistem? Benar sekali. Anda, host, akan menjadi Dao Agung untuk menggantikan Dao Agung sebelumnya, Heavenly Dao Agung. Oh, begitukah? Kalau begitu, aku akan jalan-jalan dulu. Ini penyeberangan pertamaku. Dan aku adalah regresor dari dunia lain. Aku sudah mendapat status tinggi seperti ini semenjak aku mulai. Ku pasti benar-benar berpikir terlalu tinggi pada aku, kata sang host kepada si adalah Heavenly Dao sang agung pemilik kekuatan tak terbatas di dunia ini yang telah terpilih oleh sistem. Di sini Sin berpindah kepada bapak-bapak yang sedang jalan-jalan. Nani? Apa itu? Oh, Ana penasaran kenapa ada Heavenly Dao Agung menggunakan kekuatan untuk memecahkan segalanya, kata sang MC sambil berjalan ngobrol ngoceh. Oh, kenapa ada pemuda yang jalan-jalan, kata bapak itu. Kekerasan tidak bisa memecahkan masalah itu, hanya akan membuat musuh. Tampaknya di sini sang MC tidak mau mengulangi kesalahan lagi dari
Dao Agong yang dulu. Sun pernah mengatakan orang kuat menggunakan kekerasan untuk orang kuat dan orang lemah menggunakan kekerasan pada orang lemah. Tapi aku berbeda daripada Heavenly Dao itu yang goblok. Aku tidak akan melakukan kesalahan kecil seperti itu, kata sang MC sambil ngoceh pada sistem. Apa pria ini bicara diri sendiri ya? Kata bapak tua yang sedang jalan-jalan tadi. Tiba-tiba saja bapak tua itu tercengoh. Nani kore. Dan rupanya ada naga terbang yang sedang mengincar mereka untuk siap memakan orang tua-tua kolot itu. Oh, kata naga yang siap mau makan. Anak muda awas hati-hati. Ada naga liar level rank 4 loh. Ngapain kamu masih di situ? Kata bapak tua. Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank lama. Bodoh amat. Rank 6 Diamagon dan 7 yang lainnya Heaven Race, Level King. Mereka tuh semua sampah di hadapanku. Jika dilihat lagi tingkatan itu, dia sangatlah lemah seperti tempe tahu saja. Dan naga itu mau memakan sang MC, tetapi tampaknya sang MC hanya menggunakan upil untuk membuat ledakan yang begitu dahsyat. Tampaknya upil itu langsung meleset ke samping dari naga itu dan membuat sang naga tercengoh. Ledakannya mengenai 3 gunung sekaligus sehingga gunung-gunung itu tembus bolong kayak melompong. Naga itu sampai tercengoh, sampai ketakutan setengah mampu. Dan ancaman sang MC juga menakutkan. Naga itu pun sampai nggak bisa ngomong apapun, langsung kabur terkipirit-pirit. Bahkan Rever Heavily Rank tidak bisa menahan 3 seranganku. Sungguh naga yang pemberani, kata sang MC sambil meremehkan naga sialan itu. Bukankah Anda bilang orang kuat menggunakan kekerasan pada orang kuat? Aku hanya membuat dia sedikit ketakutan buat peringatan saja. Naruhodo, jadi Anda juga tidak akan menggunakan kekerasan melawan musuh Anda. Nah, itu yang kamu salah. Selama kita bisa negosiasi dan dunia tidak hancur untuk ketiga kalinya, tapi darah pencinta damai cintaku ini tidak bisa sepenuhnya berjanji untuk semacam hal itu. Aku juga baru saja menyeberang kurasa. Dari 1 jam aku masih tidak tahu apapun mengenai dunia ini. Aku bahkan tidak tahu status dunia ini. Bagaimana bisa kau menjadi Heavenly Dao yang bijak? Dan sang MC pun terus berjalan. Pemberhentian pertamaku, mari kita mulai dari negara itu. Yuk kita masuk ke sebuah kota. Beberapa saat kemudian di sini di gerbang kota Liberty, tampaknya banyak sekali ramai masuk keluar masuk ke dalam kota. Ada juga beberapa orang yang sedang mengendarai kuda membawa beberapa budak di dalamnya. Dan juga tentara di sini. Budak-budak itu tampaknya kurus, kering, dan semuanya adalah wanita. Bro, perburuan kali ini bagus sekali. Aku pasti bisa mendapatkan uang cuan-cuan yang banyak nih, kata sang gembrot. Nah, tapi para peri ini sudah disewa oleh para bangsawan di kota. Mereka akan jadikan tempat untuk enak-enak para bangsawan itu. Tetapi kita harus dapatkan cuan di sampingan nih, bro. Ada orang kaya dulu, bro. Nani? Hei adik kecil, apa kau tertarik dengan para budak cantik ini? Sang MC hanya terdiam saja. Hanya 10 koin emas kok. Nggak bisa memilih budak sama sekali. Ayo lihatlah, kata penjual budak. Para peri ini adalah budak yang kinyis-kinyis loh. Baru saja ditangkap, masih fresh. Dari pejuang perang sampai gadis polos dari desa, semuanya masih perawan. Ada juga gadis buruh yang bisa dibesarkan dari kecil. Kamu bisa pilih yang mana yang kamu suka. Tampaknya sang MC hanya terdiam 1000 bahasa dan menggunakan mata supernya Sharingan. Dengan Sharingan ini tampaknya dia bisa mengetahui seluruh hati. Mereka semua terlihat mati dan bahasa juga yang hidup. Yang hidup tampaknya orang yang serakah akan duit saja. Hai adik kecil, jika mereka tidak menarik perhatianmu, aku punya barang yang jauh lebih langka. Mari sini lihat.
Ini adalah daging pakai telur alias spesial. Ini adalah gadis unyu yang aku punya. Lihatlah. Nani dan sang MC pun tercengoh di sini melihat kupingnya yang begitu panjang dan kulitnya yang betul mulus dengan lecet-lecet sedikit pemakaian habis dibuat dan mempunyai 4 sayap. Itu adalah peri yang bahenol monol anjro. Ini adalah ras elf yang hanya bisa ditemukan di benua barat dan kau bisa membelinya dengan harga 1000 koin emas saja. Dia sangatlah layak, bukan? Sang MC tampaknya cuman membisu 1000 bahasa. Sembari menoleh, MC kita pun pergi dari tempat ini. Nani? Ini orang ternyata hanya orang kismin yang sok jual mahal. Cih, dasar. Beberapa saat kemudian, perdagangan manusia ini jauh lebih buruk daripada feodalisme. Tapi kenapa aku tidak melepaskan budak itu saja? Itu seharusnya mudah, kan? Setelah itu apa? Pada pemburu budak itu hanya akan mencari budak lain. Itu semacam gali lubang tutup lubang, sekali tidak memecahkan apapun dalam permasalahan ini. Lihatlah itu. Oh, apa? Setidaknya ada beberapa ratus budak di toko itu dan seluruh benua. Menurutmu berapa banyak yang bisa aku bebaskan untuk semacam itu? Uang tidak akan menyelesaikan masalah. Anda adalah Heavily Down. Selama Anda mau seluruh budak, maksudnya budak di dunia ini bisa bebas. Seluruh pedagang budak di dunia hanya perlu mati dan seluruh cabang mereka di dunia akan bangkrut. Terus bagaimana kalau ada pedagang lain yang memulai kembali pemburuan budak itu? Konyol. Tidak seperti itu. Pendahuluku, untuk menyelesaikan masalah kita perlu mengurus akarnya dulu. Akarnya? Ting, tiba-tiba ada orang yang menyambut sang MC. Selamat datang, irasaimasen. Pelanggan terhormat, bisakah saya bertanya kepada Anda butuh apa? Yang melonnya gede atau yang kakinya panjang? Tuan, seluruh budak ini adalah barang bagus, kelas nomor 1, nomor wahid. Mereka dilatih dengan oleh perdagangan kami. Kami bisa menjamin mereka tidak akan mengecewakan Anda. Oh, jika ada budak yang kabur, kami akan membayar 10 kali lipat dari sebelumnya. Terus, apa mereka tidak akan kabur meski aku yang melepaskan mereka? Tuan, Anda pasti bercanda. Selama Anda membeli mereka, bahkan jika Anda melepaskan mereka, mereka tidak akan pergi dari tempat Anda. Bisakah aku bertanya beberapa pertanyaan pada dia? Oh, tentu saja. Jika Anda tidak puas dengan budak ini, Anda bisa ke ruang VIP untuk memilih yang lain, kata sang MC. Di sini ada budak wanita yang matanya kosong, melompong, tidak ada rohnya. Apa kau ingin bebas? Tanya sang MC. Dia pun menggeleng-gelengkan kepala. Apa kau punya orang yang kau cintai? Dan tercengohlah budak ini. Woman, apa kau ingin menjadi yang bebas atau terus menjadi budak? Aku tanya sekali lagi nih. Aku hanya ingin menjadi budak untuk sang masterku, tanya wanita itu. Oke, rawat aku ke ruang VIP. Baik, kami akan mengurus semuanya untuk Anda, kata sang penjual budak. Maksudnya masuk ke ruang VIP. Tolong dinikmati teh ini. Oh, siap. Tapi kalau Anda suka kopi, kami menyediakan kopi kapal api, nggak pakai gula. Oh, bagus. Tuan, tolong tunggu sebentar ya. Aku akan pergi untuk membawa barang spesial pakai telur untuk Anda. Baiklah, semoga kau beruntung, kata sang MC. Ini anjir. Kenapa orang ini? Sistem, buka sistemnya. Protokol aturan siap diluncurkan. Sang Dao Agung pun tampaknya mau mengatur dunia ini.
Menghapuskan sistem perbudakan ini adalah tugas pertamaku sebagai Hevledau Agung, kata sang MC. Selamat kepada host telah memasuki ruang sistem. Silahkan jelaskan aturan yang ingin Anda tambahkan ke dalam dunia ini. Aturannya ya, seluruh makhluk rank 5 atau di bawahnya, seluruh perbuatan yang melawan manusia atau makhluk humanoid dengan tujuan perbudakan akan mengaktifkan aturan. Para pemburu budak akan melihat sosok hitam yang kekuatannya jauh melebihi para pemburu budak itu. Dan sebelumnya melakukan perbudakan, mereka akan diberikan peringatan. Dan sistem ingin tahu kenapa harus di bawah rank 5? Karena di atas rank 5 adalah para immortal. Apa kamu pikir mereka akan berburu budak? Jangan bilang kalau kau tidak malu saat melihat immortal melakukan ini. Oh, Naruto, kata sistem. Kemudian sang MC pun mengetik-ngetik aturan yang telah ditetapkan di dalam komputer. Setelah peringatan pertama gagal dan sebelumnya ide untuk melakukan perbudakan dilakukan, mereka akan menyerang para pemburu budak sampai mati atau sampai mereka tidak memiliki niat untuk melakukan perburuan budak lagi. Aturan baru sudah siap. Tolong jelaskan seperti apa pemburu budak itu. Baik, akan aku jelaskan. Mengancam atau melakukan kekerasan dan memaksa korban untuk menjadikan barang untuk mendapatkan uang atau hal lainnya. Sebagai balasan, dan aturan ini hanya terbatas pada makhluk berbentuk humanoid, termasuk binatang buas, makhluk ilahi. Tentu saja jika korban dengan sukarela menjadi budak, maka hiraukan aturan ini, kata sang MC kita. Aturan baru sudah dimasukkan Dav. Apakah ini akan langsung dilaksanakan? Katakan iya, tombolnya langsung dipencet saja oleh sang MC. Dengan kekuatan sistem tampaknya dunia ini langsung akan memuat aturan dari sang MC. Di sini Shin berpindah kepada orang yang sedang membawa budak-budak itu. Tiba-tiba orang-orang ini pun langsung tersadar seketika dengan aturan itu dan membuat mereka tercerai-berai. Bahkan aturan itu langsung meluas ke seluruh dunia. Aturan baru berhasil dilaksanakan. Bagus, ini membuatku senang. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, punten. Ya, silakan masuk. Tuan, ini adalah 10 produk terbaik yang sudah saya siapkan untuk Anda. MC tampaknya hanya melihat saja. Dan mereka benar-benar bahenol monol-monol yang tampaknya melon-melonnya gede-gede semua. Jadi harganya mungkin sedikit mahal, tapi untuk Anda kasih kami diskon. Tiba-tiba sepertinya ada orang hitam yang ada di belakang sang MC kita. Hah? Apa ini? Dan kemudian itu langsung membuat orang itu ketakutan. Wah, anjir, apakah ini? Apakah ini dedemit ataupun jurig? Apa hantu? Dan orang itu ketakutan setengah mampus, teriak-teriak membabi buta. Tuan, apa Anda bisa melihat itu? Hah? Tidak? Rupanya aturan itu tampaknya membuat orang ini jengah. Tentu saja aku bisa lihat, tapi sekilas. Apa itu cara perdagangan menyambut tamu mereka? Tentu saja tidak. Oh, jadi di sana juga sudah mulai ya? Tampaknya sang MT sangat slow dan ngopi dulu kapal api. Tuan, apa yang Anda lakukan? Aku berbahaya jika akan mendekati kemari. Jika aku tidak di sini, kau yang akan dalam bahaya, anjir. Hah? Nani? Langsung dilihatkan saja oleh sang MC, pukulan dengan jarinya langsung retak dinding itu. Entah bagaimana ada orang yang melempar di dalam, masuk ke dalamnya. Oh, apa ini? Langsung ditangkap oleh sang MC kita. Aduh, sial, gue
babak belur sekalian. Kapten Andre, apa yang terjadi? Siapa dia? Hah? Oh, dia adalah salah satu kapten penjaga kami, pejuang rank 2 yang sangat kuat. Musuh seperti apa yang di dalam lawan sampai membuatnya seperti itu? Sial, pria itu. Dia jelas sama sekali sepertiku, tapi kekuatannya jauh melebihiku, kata sang kapten ini. Rupanya itu ada orang yang mendekatinya. Tentunya itu adalah bayangan dirinya yang tampak hitam dan kelam. Jadi kau juga berada di sesuatu yang sama sepertiku. Nani? Kata sang pedagang budak yang tercengah. Pelanggan, lebih baik sekarang Anda pergi dulu. Aku tidak bisa menjamin keselamatan Anda, kata Kapten Andre. Oh, jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku masih belum ada di dunia ini, kata sang MC. Kalau begitu Anda harus jaga diri Anda sendiri. Aku tidak menjamin keselamatanmu. Sepertinya pertempuran di sini akan terjadi sangat hebat. Kedua orang ini adu celurit di sini, dan mereka pun langsung menghempaskan pedangnya. Terjadilah ledakan sebesar. Terpentalah sosok manusia ini. Adu pedang dan kekuatan terjadi di mana-mana, dan tampaknya budak-budak itu menjadi sasaran kemarahan dari keduanya. Anjir, ini bikin gua repot, jir. Gua jadi nggak bisa ngopi. Lihat sekitar sini. Bodoh amat. Langsung sang kapten pun tampaknya mulai kewalahan menghadapi bayangan hitam itu. Tampaknya dia langsung menghajar Kapten Andre dengan sekali tebas saja, dan membuatnya koit seketika. Anjir, aku belum pernah kalah telak seperti ini. Dengarkan gua. Jangan kemari, kata Kapten Andre yang takutan. Dia pun ketakutan setengah mampu. Loh, kenapa dia? Kemana? Kenapa dia pergi? Loh, tampaknya orang ini pergi dari tempat itu dan entah mau ngapain. Kemudian dia mau menebas para budak itu, dan menebasnya dengan sekali tebasan. Para budak-budak itu berteriak dan memecahkan rantainya seketika. Rupanya niat dari pemuda bergelap ini membebaskan budak-budak dari tempat itu. Rantai-rantai borgol pun tercerai-berai kemana-mana. Dan budak ini pun tercengoh karena rantai pembelenggunya sudah pada patah. Apa yang terjadi macam ini? Jadi begitu, aku mengerti Naruto, kata sang MC yang tercerahkan. Bayangan itu mungkin tidak ingin membunuhmu, tapi mereka ingin membebaskan para budak. Jadi begitu ya. Cepat hentikan para monster itu kalau ingin mereka berhenti. Naruto. Skip terjadi di sini. Beberapa saat kemudian, jangan biarkan para budakku kabur. Rupanya para hitam-hitam ini adalah bayangan yang diatur oleh sang MC kita. Sial, barang-barang berharga pada hilang. Budak-budak itu kabur dari tempat para budak. Bos budak bandar budak ini pun langsung kepalanya mau meledak melihat barang dagangannya kabur dari tempatnya. Kalian bekerjalah lebih keras, kata pedagang. Maksudnya kata bos para budak. Tampaknya dia pun tidak bisa lolos dari bayangan hitam di belakangnya. Oi, kau gedut, kamu macam-macam. Dihajar langsung oleh pria hitam itu. Terkaparlah dia dan terjatuh, sehingga elf yang tadi pun terhenti saat mau lari, dan dia pun tercengok karena para pedagang budak itu terkaget dan terjatuh. Dia pun meneruskan lari dari tempat itu. Uangku terbang menjauh, kata sang bos budak itu. Tampaknya dia pun langsung koin di tempat. Tetapi pari itu pun langsung berbalik arah ke sana, dan dia melihat sang MC di bawah. Pergi, kembalilah ke rumahmu, kata sang MC. Baik, katanya. Kemudian peri itu pergi dari tempat perdagangan budak itu. Itu cukup cepat ya.
Tiba-tiba di belakang ada orang yang memakai jubah putih. Dia berwarna putih kehijauan, rambutnya di sini terurai. Tuanku, aku akhirnya menemukan Anda. Wanjai, gadis cantik mono-mono, bagian itunya juga gede, sialan anjir. Namaku King Tia, kata gadis cantik itu. Scene berpindah di rumah teh di kota Chiangsai. Rupanya ada pavilion tua di sini. Enak banget kalau kita minum kopi kapal api cap kapal wah. Bukankah sudah aku bilang untuk tidak mengikutiku? Hei Ona, siapa kau? Namaku pelayan ini adalah King Tian. Dan aku sudah bersumpah untuk mengikuti Master kemanapun pergi. Master, tolong biarkan pelayan ini mengikutimu mengelilingi dunia, kata wanita yang mempunyai melon-melon gede itu. Dan tampaknya sang MC melirik pada wanita itu. Apa yang aku lirikan? Anjir, hampir saja aku tergoda oleh melon-melon itu. Anjir! Langsung jaga iman dan memelengos seketika. Rupanya sang MC Jahal mahal di sini. Ketua, kenapa? Kenapa kau menolakku? Sambil nangis mengalirkan air mata bawang yang tampaknya sang MC cukup terpengaruh. Master, tolong jangan abaikan pelayan tua ini. Apaan? Wanita ini, apa pelayan ini melakukan hal yang salah? Pelayan ini bisa berubah sampai Master puas. Bahkan aku bisa melayani Master di atas ranjang. Aduh, bangun deh. Aku tidak mengabaikanmu, hanya saja kau terlalu menempel padaku dan itu membuatku risih. Dan satu lagi. Dan apa, Master? Ingat, kamu punya sifat yang buruk dan sulit mengontrol itu. Misal ada yang membuatmu tidak senang, kau akan menghancurkan negara itu dan sangat merepotkan. Di sini sang wanita membayangkan diri adalah Godzilla, wanita yang sangat berbahaya. Lah, aku tidak seperti itu. Aku hanya ingin berada di sisi Master Socok sambil manja-manjaan. Ya, jujur aja, aku malu berada di dekatmu. Apa kau masih tetap mau ikut denganku? Hei, jaga dirimu. Malah tambah memeluk sang MC sembari mendekatkan kedua melonnya itu. Jika aku membiarkanmu ikut, cepat atau lambat kau mungkin akan menyerangku di ranjang di tengah malam. Dasar betina gak waras. Otakmu kemana sih? Tidak. King Tian tidak akan berani melakukan itu. Paling-paling dia hanya akan memeluk dan mengelus-elusmu, kata sistem. Kau sangat mengenal dia ya. Kau bisa ikut aku jika kau mau. Tapi kau harus tenang, jangan mudah berlutut, itu menarik perhatian orang banyak. Engkau paham wanita? Baik, King Tian akan mengerti, Master. Master, tidak ingin aku berlutut, aku pasti akan di hati Master, kata wanita itu yang kepedean. Dari mana pikiran konyolan ini, kata sang MC. Aku ingin menghancurkan perbudakan, tapi dia depanku malah jadi budakku. Senjata makan tuh anjir. Ting host, daripada memanggil dia budak orang bodoh, rasa lebih cocok. Gini aja, jika aku ingin ingat lagi, ada 5 inkarnasi surgawi dari Heavenly Dao sebelumnya. Apa reinkarnasi surgawi lain selain di dunia itu wanita? Tenang saja, host. Tidak semua inkarnasi itu wanita. Dari kelima inkarnasi surgawi, yang wanita adalah Qin Tiao, Yao Ming Tiao, dan Chang Tian. Sedangkan Huan Dun Tian dan Huang Tian adalah pria. Oh, Naruhodo. Rupanya dia inkarnasi dari Dao Agung sebelumnya. Mereka semua sangat setia pada Anda. Mereka itu hanya sekumpulan pembawa masalah, batin sang MC kita.
King Tian. Iya tuan, pelayan ada di sini. Ding, lihatlah ini. Bagaimana menurutmu mengenai mereka yang menentang surga? Mereka yang menentang surga itu orang-orang baka dan serakah. Selama perputaran agung pertama dan kedua mereka sangat serakah sampai membunuh satu sama lain, kata King Tian di sini. Ya, itu benar. Pada awalnya perputaran kedua mengejutkan sekali karena memiliki kekuatan pertama dari perputaran pertama, mencuri akar spiritual dunia mereka sendiri. Ini tidak ada bedanya dengan membunuh ayam dan mencuri telurnya, bukan? Oh, itu benar, Master. Mereka itu menghancurkan mereka sendiri. Pada dewa mati dan para iblis musnah, seluruh era terhapus dan hanya surga yang abadi. Anda adalah penguasa mutlak dari ketiga dunia ini, sembari menunduk memberi hormat. Itu benar. Meski pertarungan pertama Heavenly Dawn memang tidak terkalahkan, tapi jika itu pertarungan kelompok, dia mungkin tidak bisa bertahan. Kamu paham? Sang MC yang menjelaskan kepada wanita itu. Ya, itu saja. Kita masih punya pekerjaan. Ayo kita pergi. Baik, Master. Berpindah di sini scene di sebuah kota yang megah. Sistem buka panel. Ting. Pelaksanaan aturan baru ini berjalan lancar. Sepertinya rencanaku cukup sukses. Kalau ini terus berlanjut, dunia cukup tenang. Master, pelayan ini punya pertanyaan kepada Anda. Hah? Apa? Anda bisa memberikan kekayaan tapi terbatas pada semua orang dan menghabisi kedudukan sosial. Tapi kenapa Anda repot-repot menggunakan bayangan hitam untuk menghapuskan perbudakan? Apa kau ini bodoh? Tang! Ayah, sakit, Master. Kenapa kau memukulku? Bukankah itu sama saja dengan membuang kemanusiaan dan membuat mereka jadi kera bodoh seperti teman batu aja? Alasan terbentuknya Heavenly Dawn itu untuk mempertahankan ajaran, dan apa yang kau lakukan hanyalah memperbaiki yang rusak dan tidak menghancurkan alur dari seluruh masyarakat. Tugas Heavenly Dawn adalah membuka jalan orang-orang dan untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran. Apa yang mereka bisa lakukan, aku juga bisa. Apa yang tidak bisa mereka lakukan, tetapi bisa aku lakukan. Itulah Heavenly Dawn. Meski tidak menginginkan, tapi di mana cara itu ada, kegelapan pasti ada. Apa kau mengerti, bocah? Hamba mengerti. Laksanakan 45, kata sang wanita yang membuat sang MC kita tercengoh. Anjir. Tiba-tiba sang MC pun terkaget-kaget. Ada seorang wanita yang ngasih kepada si miskin atau pengemis di sini. Lihat itu, contoh yang bagus. Ada orang yang berbaik hati. Agar kau tidak mengacau, kau lebih baik menyembunyikan dirimu dulu, kata sang MC. Baik, Tuan. Dia pun langsung menghilang dari tempat itu. Pelayan ini menjadi transparan apakah yang terjadi. Wah. Di belakang nona muda ini pun ada seorang pria yang pengen mencopet dari wanita. Kemudian saku itu dicopetnya. Nona, aku sarankan agar kau melihat dompetmu saat memberi sedekah. Oi, kata sang MC. Nani? Rupanya sang wanita pun murka dengan mata merah memancarkan cahaya dan kemudian menendang laki-laki itu tepat di perutnya. Terpentallah sang laki-laki dan terbang menuju awan. Nona, kakimu lumayan bagus. Gerakan silatmu juga lumayan. Orang ini adalah material art tingkat pertama tahap akhir Ahyi. Namaku Ahyi. Bagaimana aku harus memanggil Anda? Kau bisa memanggilku Tayandao. Tayandao, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku pasti dalam masalah. Oh, biasa saja. Lain kali kau harus lebih perhatian barang bawaanmu, Nona. Tuan Muda Dao, sekali lagi terima kasih. Masih ada urusan, jadi aku permisi dulu. Tunggu dulu. Ahyi, jika kau adalah adventure, bisakah kau menerima permintaan dariku?
Jika kau ingin lebih tahu mengenai dunia ini, lebih baik mencari tahu itu dari adventure batin sang MC. Aku memang bisa mendapatkan informasi dari anjing setia ini, tapi dia selalu setuju dengan perkataanku. Jadi informasinya bisa dipalsukan. Nih, aku kasih duit untuk kamu. Sang MC tampaknya langsung kasih duit segepok kepada gadis itu. Aku ingin pergi ke benua barat dan sendirian itu terlalu membosankan. Jadi aku mencari pendamping. Bagaimana aku mengajakmu? Tuan muda, Anda terlalu dermawan. Serahkan saja padaku untuk semua ini. Kalau begitu ayo, Master. Tidak bisakah pelayan ini bicara pada Anda? Hei Master, jadilah gadis baik dan terus diam. Aku akan membiarkanmu keluar nanti. Jika tidak mau, kau bisa pergi saja, kata sang MC. Beberapa saat kemudian di kota Liberty stasiun penyiaran. Tuan muda, keretanya sudah siap. Ayo kita berangkat. Dengan semangat rupanya partai itu pun menghubungi sang MC dalam perjalanan. Maaf, aku perlu waktu untuk persiapan ya. Hanya untuk jaga-jaga, kita tidak boleh melalui mencolok. Jika kita akan pergi menggunakan kereta kecil ini, tidak masalah. Kalau begitu aku akan perkenalkan pada teman-temanku yang ikut pertualangan denganku. Kenalkan, salam tuan muda, aku teman Ayi, namaku Ahai. Aku Mary, senang bertemu dengan Tuan Dao. Dotis tingkat pertama dan cahaya tingkat pertama awal. Oke, senang bertemu dengan kalian ya. Priest dan material art Dautis. Kombinasi ini cukup aneh. Apa ini kombinasi tim RPG? Batin sang MC. Ayo pergi, ike, kata sang Mary yang sangat semangat. Kemudian pun mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang mereka tuju. Di sini sang MC pun tampak bak raja yang sedang santai didampingi para pelayannya. Apa Nona Mari itu? Biarawati dari gereja cahaya itu yang semoga Anda diberkahi dengan cahaya, memberkati Anda dan Tuhan, kata sang suster. Dewa cahaya? Berarti dia itu dari daerah utara ya. Pertempuran agung kedua dari Dewa Cahaya hanya ada di puncak tingkat Heavily dan tidak punya kesempatan melawan Heavily Dao. Oke, Tuan Dao. Tiba-tiba wanita itu salah sangka melihatnya terus di bagian melon-melon dan kemudian menutupi melonnya. Maaf, aku tidak bermaksud melihat bagian itu. Tidak masalah. Padahal sang MC tidak melihatnya. Sedangkan Dewa Cahaya dari perputaran agung pertama dibunuh oleh Qiang Tian. Rupanya wanita itu juga kesal karena tuannya melihat melon-melon lain selain melonnya. King Tian mungkin lupa, lagi pula tingkat Heavily yang mati di tangannya pada putaran agung pertama hanya 80, tidak sampai 100. Kalau begitu membagongkan. Tidak banyak orang yang menghabiskan banyak uang hanya untuk mendampingi perjalanan. Apa tuan muda tidak memiliki penjaga untuk melayaninya? Penjaga tidak sekuat aku sih. Tuan muda Tian Dao hebat. Dia tidak perlu penjaga untuk pergi dari kota Liberty. Benarkah? Rupanya sang pria pun meremehkannya. Aura tuan muda sangat ditahan sampai hampir tidak bisa dirasakan. Orang ini benar-benar bisa merasakan kekuatan sang MC yang meluap-luap sembari ditahan. Apa begitu? Rupanya benar, aura sang MC super kuat sampai tercium ratusan mil. Di sini ada di dunia bawah tempat yang sangat seram. Aroma itu tercium sampai ke seseorang perempuan yang sedang ditahan. Ini aura master. Auranya sangat dalam. Ternyata ada gadis yang ditahan. Siapakah dia ini? Kita next ke chapter selanjutnya.